Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, saudaraku kaum muslimin, jamaah Masjid Agung Ibnu Battuta khususnya yang tinggal di rumah masing-masing, yang terus berjuang dan terus berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang Allah karuniakan kepada kita menjadi karunia yang Allah berkahi. Ketika Allah mengkaruniakan kita keluarga, mudah-mudahan keluarga kita diberkahi. Ketika Allah mengkaruniakan kita anak, mudah-mudahan anak kita diberkahi. Mudah-mudahan ketika Allah berikan kita pasangan hidup, maka pasangan hidup kita adalah pasangan yang diberkahi. Begitu seterusnya. Kita berharap kita tidak pernah lepas dari rasa syukur kita. Dan marilah kita penuhi relung hati kita, kita penuhi hati pikiran kita dengan kalimat Allah, dengan kalimat tauhid. Sehingga apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, semuanya akan mengantarkan kita untuk kembali kepada Allah. Kita tidak pernah merasakan penderitaan kecuali kita kembalikan itu kepada Allah. Kita tidak pernah merasa berbangga diri kecuali karunia kebanggaan itu kita kembalikan kepada Allah. Semua yang bermuara dari Allah nanti pasti akan baik. Semua yang kita kembalikan kepada Allah itu endingnya itu pastilah sebuah kebaikan. Dan ini harus kita upayakan. Karena kalau tidak, setan itu berusaha menggelincirkan kita agar kita tidak ingat Allah. Karena setan itu berusaha melepaskan keimanan kita. Karena setan itu berusaha agar kita menjadi kelompok mereka dengan berbagai peristiwa. Maka mudah-mudahan peristiwa yang sekarang ini menimpa kita, yang sedang Allah ujikan kepada kita, tidak membuat iman kita lepas, tidak membuat kita menjadi kafir, dan tidak membuat kita menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengawalinya dengan seperti itu, apapun yang kita lakukan adalah karena Allah, apapun yang kita lihat juga karena Allah, apapun yang kita dengar adalah karena Allah, maka zikir kita adalah zikir yang didasari karena iman. Banyak orang yang membaca kalimah la ilaha illallah, tetapi sesungguhnya hatinya tidak berzikir, karena pikirannya tidak ada Allah, karena di hatinya nggak ada Allah. Itu hanya ucapan-ucapan penghias bibir. Sehingga bagaimana menghadirkan Allah itu dalam diri kita, inilah yang perlu kita kaji lebih lanjut. Bagaimana agar Allah senantiasa ada di dalam hati kita. Kita melihat hujan, kita ingat Allah. Kita mendapatkan kenikmatan, kita ingat Allah. Kita dihina orang, kita ingat Allah. Kita diuji orang, kita juga ingat Allah. Kita sedang sakit, kita ingat Allah. Kita diangkat pangkatnya, juga ingat Allah. Kita hidup ketika menyendiri, kita juga ingat Allah. Ketika kita hidup bersama orang lain, bersama orang banyak, kita juga ingat Allah. Kalau kita sudah selalu ingat Allah, maka apapun yang terjadi pada kita, itu akan mengantarkan zikir, akan mengantarkan ucapan. Antakhsya'a qulubuhum li dzikrillah. Jadi pada saatnya orang-orang mukmin itu akan meluncur kata-kata dari lisannya, akan meluncur kalimah thayyibah dari lisannya, itu hanya karena di hatinya ada Allah. Kalau dia mengatakan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah itu memang keluar dari hati. Bukan alhamdulillah yang apalan, bukan alhamdulillah yang ya hanya ucapan-ucapan rutin yang
tidak ada bias, tidak ada pengaruh dalam jiwanya. Sehingga ketika kita melihat apapun nanti pasti akan keluarnya zikir itu. Kapan kita mengatakan subhanallah, kapan kita mengatakan alhamdulillah, kapan kita mengatakan la ilaha illallah, kapan kita mengatakan insya Allah, kapan kita mengatakan, dan seterusnya. Kalimat-kalimat zikir itu akan meluncur, keluar itu dari hati yang diisi dengan hati yang penuh dengan Allah. Jadi marilah kita jangan sampai menjadi bagian dari orang-orang yang hatinya kosong dari Allah, sehingga yakinlah ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita itu dengan Allah, kita tidak akan bergantung kepada selain Allah. Kita akan mengetahui betapa maha besarnya Allah. Kita akan mengetahui betapa maha adilnya Allah. Kita akan mengetahui betapa maha kayanya Allah. Begitu seterusnya. Saudaraku kaum muslimin, kita lanjutkan mempelajari surat Al-Qari'ah. Ayat yang kemarin kita pelajari, kita mengawali membahas masalah timbangan. Jadi penimbangan amal di akhirat. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Adapun orang-orang yang thaqulat, yang berat, mawazinuh, itu jamak dari mizan, mawazin. Kalau kita bicara timbangan, itu kan alat untuk mengukur satu bobot. Sedangkan kalau alat untuk mengukur kuantitas, untuk mengukur jumlah, itu biasanya pakai takaran. Ya paling tidak kita dikenalkan oleh Al-Quran itu ada al-kailu, ada al-mizanu. Jamak daripada mizan itu adalah mawazin. Berarti kalau bahasanya seperti itu, ini secara bahasa, maka penimbangan amal itu menggunakan mawazin, menggunakan beberapa macam timbangan. Yang kemarin kita bicarakan sampai kepada amal kok ditimbang. Biasanya kalau kita menjalani kehidupan ini, sesuatu yang bisa ditimbang itu sesuatu yang sifatnya fisik. Sehingga kalau tidak fisik kita nggak bisa nimbang. Ini kalau dipahami oleh orang sebelum zaman digital, ya mungkin bingung. Tapi para sahabat itu, mereka tidak mengharuskan apa yang difirmankan Allah itu masuk akal atau tidak. Yang jelas mereka selalu mengatakan shadaqallah, Allah pasti maha benar. Kalau nggak paham, yaitu karena akalnya nggak menjangkau. Akalnya terlalu kecil untuk dimasuki ayat Allah. Sehingga kalau kita sekarang ya paham bagaimana kita memahami penimbangan terhadap sesuatu yang tidak tampak. Tidak tampak kok ditimbang. Kalau kita punya HP, di HP kita itu ada pulsanya. Pulsanya itu 500.000 sama pulsanya 20.000. Itu di HP-nya nggak ada bedanya, sama. Bukan berarti kalau pulsanya 1 juta itu lalu HP-nya bendol. Juga enggak. Itu kan ada alat ukur di situ. Ada alat ukur. Jadi kalau masalah apakah amal itu bisa ditimbang, maka yang wajib kita lakukan sekarang, pertama mengimani bahwa pasti semua yang kita lakukan itu nanti akan diukur bobotnya, akan diukur kualitasnya, akan diketahui melalui penimbangan-penimbangan itu. Sedangkan yang kemarin kita baca itu di surat Al-Kahfi ayat 102 dan seterusnya, sehingga di sana ada ayat fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak akan menegakkan timbangan, tidak akan dilaksanakan proses penimbangan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada akhirat, kepada ayat-ayat Allah. Itu semua perbuatannya tidak akan ditimbang. Jadi kalau kita melihat itu, maka salah satu persyaratan masuk pada amal yang ditimbang, karena ditimbang kan tujuannya untuk dibalas. Ditimbang itu tujuannya untuk diberikan penghargaan, untuk diapresiasi, untuk diberikan pengganti. Kalau amalnya baik, dicek dulu kebaikannya itu bobotnya seberapa. Sehingga orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak usah ditimbang kalau melihat ayat yang kemarin. Melihat di surat Al-Kahfi itu, orang yang amalnya buruk,
atau orang yang tidak punya syarat penimbangan, itu tidak usah ditimbang. Begitu ciri-ciri kafir itu ada pada orang itu, kafir hakiki itu ada pada orang itu, ya tidak usah ditimbang langsung. Karena hanya amal-amalan yang didasarkan karena Allah, yang dilakukan karena Allah, itu kemudian yang masuk dalam proses penimbangan. Dari situlah maka ada satu hadis yang disampaikan Rasulullah ketika beliau mengisahkan, mengilustrasikan bagaimana nanti pada hari kiamat itu setiap orang akan melihat amalnya, akan melihat hasil dari apa yang dia lakukan. Pagi melakukan apa, sore melakukan apa, malam melakukan apa, kemudian hari ini, dan seterusnya. Semua amal ternyata tercatat. Tidak ada satupun yang lepas dari catatan. Dan tidak ada catatan yang tidak bisa dibaca. Karena catatan itu kan terkumpul di dalam satu tempat pengumpulan data. Namanya Lauhil Mahfud. Ya. Lauh itu tempat yang sangat rapi, yang sangat luas. Mahfud itu yang terjaga. Berarti tidak mungkin ada pencurian data di sana. Jadi kalau kita di dunia melakukan satu keburukan, itu bisa menghilangkan alat bukti, itu bisa. Jadi misalnya kita habis udah punya istri kok masih ngechat istri orang atau perempuan lain misalnya, itu bisa dihapus. Walaupun teknologinya juga ada yang bisa dimunculkan kembali. Tetapi ketika pencatatan atau bukti-bukti amal itu nanti sudah ada di Lauhil Mahfud, nanti akan dibuka kembali dalam hitungan waktu yang Allah tentukan, itu di akhirat akan dibuka. Sehingga Allah bertanya, ilustrasinya itu, Allah bertanya kepada makhluk ini, pada manusia ini, wahai manusia, bukankah kamu pernah melakukan ini? Dia tidak bisa berkata apa-apa, kecuali menjawab benar. Semuanya iya. Dulu kamu pernah melakukan ini? Iya. Pernah melakukan ini? Iya. Sehingga ketika semua catatan amalnya itu ditunjukkan, orang ini sudah tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Karena kelihatannya sholat, ternyata sholatnya pun juga tidak ada bobotnya. Kelihatannya tapi dia beriman kepada Allah. Maka ketika orang ini sudah tidak ada harapan, dia tersungkur di hadapan Allah, dia tidak mampu berdiri, dia tidak mampu menengadahkan wajahnya. Seperti orang kalau lagi pede, dia mampu mengangkat wajahnya, mampu menatap siapapun, mampu menghadapi siapapun, karena dia pede. Kenapa dia pede? Karena dia merasa nggak bersalah. Tapi begitu diungkapkan, bukankah kamu ketika di kamar sendirian, kamu ngomong gini kan? Misalnya ada istri yang marah kalau suaminya itu ngerayu perempuan lain umpamanya. Tapi istrinya tidak pernah tahu. Kalau suaminya itu diam-diam merayu perempuan lain. Nah suatu saat istrinya menemukan bukti di HP-nya bahwa suaminya ngerayu orang lain. Tentu istrinya marah. Ketika selama istrinya belum tahu, dia pede ngadepin istrinya. Tapi begitu istrinya sudah mulai tahu, maka dia sudah mulai lemes itu. Mulai tidak ada harapan. Nah, harapan satu-satunya adalah diampuni. Dimaafkan. Jadi kalau ya sudah nggak apa-apa, itu yang sudah ya sudah. Itu mungkin membuat kita tenang. Nah, nanti di akhirat itu ternyata semua catatan amal kita, keburukan-keburukan kita itu benar. Dan kita tidak bisa mengelak. Buktinya cukup banyak, bukan hanya 2 alat bukti. Bisa miliaran alat bukti itu nanti. Dan bukti-bukti itu akan mengarah kepada nasib kita. Nasib kita nanti pasti neraka. Pasti hancur ini dah. Ketika dia terduduk, tersungkur dan menunduk karena ternyata nggak ada harapan bagi dia, jangankan mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan surga, mengharapkan kebaikan yang pernah dia lakukan untuk jadi andalan, ternyata sudah gagal juga. Dia mengandalkan hajinya, ternyata hajinya gagal mendapatkan balasan keridhaan Allah. Ternyata hajinya juga buruk. Ternyata sholatnya juga buruk. Ternyata zakatnya juga buruk. Sedekahnya juga buruk. Ngajinya kelihatannya dulu baik. Ternyata di akhirat dicek ternyata buruk.
Ketika dia sudah nggak ada harapan, lalu Allah memberi harapan. Maka Allah berfirman kepada hamba ini, kamu tidak usah khawatir, pengampunanku itu lebih luas daripada dosamu. Kalau dosamu paling kamu sepanjang hidup hanya mampu melakukan dosa 1 miliar dosa, pengampunanku itu triliunan. Maka Allah hadirkan ketika itu hadis namanya, terkenal namanya hadis bitokoh, hadis kartu. Jadi ada semacam kartu, karena bandingannya, kalau catatan amal tadi itu ada di lembaran-lembaran, itu ilustrasi ya, nanti gambarannya, wujudnya seperti apa, wallahu a'lam. Tapi karena Rasulullah menyampaikannya begitu, catatan-catatan amal kita itu lembaran yang tak terhitung, banyak dan panjangnya. Sedangkan yang Allah hadirkan sebagai catatan kecil, itu ada dalam bitokoh, ada dalam satu kartu kecil, mungkin seukuran kartu nama kalau dalam bayangan kita. Ternyata di catatan kecil itu hanya bertulis kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang pernah dia ucapkan dan dia penuh dengan keyakinan. Dia penuh dengan kemantapan ketika dia mengatakan la ilaha illallah. Saya benar-benar mengakui bahwa Tuhan itu hanya Allah. Kalau soal saya maksiat, ibadah saya nggak sempurna, itu ya karena kelemahan saya. Tetapi saya tidak punya harapan lain, kecuali hanya kepada Allah. Maka dari bitokoh itu, dari kartu kecil itu, Allah hadirkan. Kemudian Allah timbang. Allah timbang. Maka semua dosa, semua kekurangan, semua catatan amal yang tadi diakui keburukan-keburukannya, dan ternyata benar dengan berbagai alat buktinya, lalu ditimbang dengan satu kalimat yang ada dalam satu bitokoh, maka ternyata timbangan satu kalimat itu lebih berat daripada dosa-dosanya. Ini ilustrasi juga, ini gambaran. Artinya kalau melihat gambaran itu, berarti ada penimbangan amal, itu yang satu adalah amal dia yang real, tapi ternyata timbangannya ringan. Kelihatannya amalnya banyak, tapi ternyata timbangannya ringan. Kenapa? Dari amal yang banyak itu ternyata nggak ada bobotnya. Kenapa nggak ada bobotnya? Tauhidnya sedikit, keimanannya kecil. Jadi dia melakukan banyak hal tapi tanpa ilmu, tanpa keimanan. Ini yang kemarin kita bicarakan, orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, otomatis dia mengingkari Allah dan dia mengingkari balasan Allah pada hari kiamat, itu membuat amalnya rusak. Dan membuat amalnya tidak pantas untuk ditimbang. Untuk orang-orang yang mukmin, dia melakukan sepertinya karena Allah, tetapi ternyata campur di sana. Ada campur tujuan-tujuan lain. Sholat kelihatannya karena Allah. Kalau baca niat udah selalu diikuti fardhol lillahi ta'ala. Ini harus saya lakukan karena Allah. Kalau puasa dia juga baca fardhol lillahi ta'ala. Ini saya lakukan harus saya lakukan karena Allah. Nah, ternyata nilai imannya yang mengantarkan dia untuk berbuat itu kecil. Sinyal imannya itu kecil sekali. Itu membuat perbuatan kita nggak berbobot. Membuat nggak ada bobotnya. Tapi intinya, soal bagaimana Allah nanti melakukan penimbangan, itu bukan urusan kita. Yang ditimbang itu amal baik dan buruk, yang diletakkan di kanan kiri timbangan, nggak penting kita. Apakah akan seperti itu? Apakah yang ditimbang itu amal kita akan menjadi benda fisik? Misalnya sholat menjadi benda, sedekah menjadi benda, berbuat baik yang lain menjadi benda, lalu benda itu ditimbang. Itu juga tidak penting kita. Tapi yang penting bagi kita meyakini bahwa setiap kita nanti akan mengalami proses mizan yang di dalam dalam ayat ini Allah beritahukan kepada kita itu mawazin, beberapa jenis penimbangan. Artinya kalau kita pelajari ternyata amal itu tidak asal dikerjakan, tetapi harus dituntut bobot. Kalau di surat berikutnya yang nanti akan kita pelajari soal bobot itu kan bahasa masdarnya satuannya itu namanya mithqal. Jadi famayakmal mithqala dzarrah. Barang siapa yang beramal semithqal atau sebobot dzarrah, amal yang menurut kita kecil banget, maka kita akan melihat. Atau amal yang buruk, kelihatannya kecil, menurut kita, itu bukan keburukan. Cuman gitu aja. Tapi ternyata itu akan dihadirkan oleh Allah. Sehingga kalau
melihat ayat faman sakulat mawazinu, setelah kita baca ayat ini, maka target kita adalah agar kita itu mendapatkan kebaikan dari janji-janji Allah. Kita sudah rajin berbuat, kita sudah rajin sholat, sudah rajin baca Al-Quran, sudah rajin berbuat baik, rajin nolong orang. Setelah itu semua ada satu target yang ingin kita kejar. Apa itu? Membuat perbuatan-perbuatan kita berkualitas. Pengabdian kita dilakukan murni karena Allah. Kalau kita lihat itu, maka ada ayat lain di dalam Al-Quran, insya Allah kita juga hafal itu. Jadi falak tahamal aqobah. Falak tahamal aqobah. Mengapa dia tidak mengambil jalan yang sulit, jalan yang terjal? Artinya begini, sama-sama melakukan kebaikan, tingkat kesulitannya berbeda-beda. Orang kaya, sodakoh 100.000, itu sama sekali nggak ada beratnya itu. Orang yang penghasilannya 50 juta per bulan. Lalu ketika ada kotak infak di masjid itu lewat di depannya karena sholat Jumat. Lalu dia memasukkan 100.000. Uang 100.000 dibanding dengan 50 juta itu ya kecil banget. Tetapi tidak semua orang kuat. Tidak semua orang yang punya penghasilan besar itu kuat narik uang 100.000 dari dompetnya, kemudian dimasukkan ke kotak, itu enggak semuanya kuat. Sehingga 100.000 itu bagi orang kaya, walaupun itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia, tetapi bagi orang yang kaya yang Allah berikan kemampuan, itu nilainya kecil gitu. Nilainya kecil. Ini kalau kita lihat secara fisik ya. Bagaimana beban melakukan satu perbuatan, itu kita bisa ngukur lah, bobot menurut kita. Tidak tahu nanti menurut Allah. Jadi bobot menurut kita kalau orang itu melakukan, tadi di samping dilakukan karena Allah, niatnya kuat, kemudian didasari dengan ilmu, itu akan memperberat bobot. Maka yang ketiga, bobot itu antara lain bisa ditentukan melalui tingkat kesulitan. Jadi keberhasilan atau hasil dari sebuah usaha itu masih diukur menurut bobotnya dari tingkat kesulitannya. Tapi kalau orang penghasilannya cuma 2 juta per bulan. Padahal kalau di Badung 2 juta itu masuk kelompok di bawah pendapatan minimum, di bawah UMK. Orang penghasilan 2 juta, dia punya keluarga, punya istri, punya anak. Lalu dia dengan penghasilan 2 juta itu mampu sodakoh 50.000 ketika ada kotak infak lewat. Dia masukkan, itu sudah dia targetkan. Kalau 1 kali Jumatan 50.000, maka sebulan itu 4 kali Jumatan minimal. Tidak mungkin 3, kalau 5 ada kemungkinan. Setiap bulan dia masukkan 50.000, maka dalam sebulan, kalau setiap Jumatan dia 50.000, maka dia setelah sodakoh 200.000 kalau Jumatannya 4 kali. 50, 50, 50, 50. Itu sebulan, penghasilannya cuma 2 juta. Tapi dia sodakohnya 200.000. Infaknya 200.000. Itu adalah 10% dari penghasilannya. Maka bandingkan orang yang punya penghasilan 50 juta. Sodakoh 100.000 kelihatannya banyak. Yang hitung aja sampai seneng itu. Wah, ya kalau gini seneng hitung ada ratusan ribunya. Tetapi kalau dilihat dari bobotnya, ya itu menjadi kecil. Karena kalau 10%-nya 50 juta itu 5 juta. Berarti setiap infak dia seharusnya kalau bobotnya mau sama, itu ya 1.250.000 isi kotaknya. Nah, ini nilai nominal 50.000 dan nilai nominal 100.000 bobotnya beda. Kelihatannya lebih banyak yang 100, tapi ternyata tidak. Orang bisa menjalankan sholat jamaah misalnya. Bisa datang ke masjid setiap waktu. Tapi hambatan untuk bisa melakukan itu di rumah cukup tinggi. Dia masih harus ngerawat keluarganya yang sakit. Dia hidup dalam kesulitan. Fasilitas untuk mengantarkan dia ke masjid juga sangat sulit.
dan dia mampu melakukan itu kalau yang saya pahami dari kata falak, kata hamal aqobah, apakah hamba yang ingin berkualitas itu tidak mau atau tidak berusaha untuk menempuh yang sulit. Jadi kalau kita menjalani satu amalan, hambatannya begitu tinggi, hambatannya begitu berat, kita harus semangat. Kita harus semangat. Kenapa? Dari adanya hambatan itulah nanti amalan kita akan semakin berbobot di samping dua pendukung yang lain. Jadi dua pendukung yang lain itu adalah keimanan, baik iman kepada Allah, iman kepada rukun iman yang 6 dan mengimani balasan Allah. Lalu yang kedua pendukungnya adalah ilmu. Orang berbuat banyak tapi nggak ada ilmunya. Kelihatannya sholat sunnah aja. Wah, saking banyaknya sholat sunnah. Sampai jam-jam yang diharamkan itu sholat sunnah. Itu berarti dia tanpa ilmu. Ilmu itu menjadi lebih memperberat bobotnya. Maka yang ketiga, pendukungnya adalah kita mampu menghadapi tantangan dan terus istiqomah melakukan kebaikan. Bagi kita yang sudah melakukan kebaikan, maka untuk bisa istiqomah, itu paling tidak kita mampu menghadapi tantangan. Orang yang sekarang rajin ke masjid, belum tentu tahun depan rajin ke masjid. Kalau ditanya, kenapa dia dulu rajin ke masjid, sekarang tidak? Ini kan secara lahiriah, kita lihat istiqomahnya tidak ada. Ternyata, dulu ketika rajin ke masjid, rezekinya lancar. Anaknya baik-baik, istrinya nggak ada masalah. Lalu suatu saat Allah uji dia dengan istrinya ngambek, pulang ke orang tuanya, lalu anak-anaknya rewel, bikin masalah, terus dia malu sama tetangganya, dia malu sama teman-teman jamaah, karena hidupnya bermasalah. Akhirnya dia sudah nggak jamaah lagi. Akhirnya sholatnya sudah di rumah. Kalau sholat di rumah, rata-rata untuk yang belum teruji benar, itu memang menurun, kualitasnya menurun. Kalau sholat di masjid, sholat sunnahnya itu pakai standar 2 menit. Kalau di rumah bukan hanya 2 menit, bahkan nggak sholat sunnah. Nggak ada ba'diyah, nggak ada qobliyah, nggak ada wirid. Sholat duhur yang 4 rakaat aja ngepres 4 rakaat dengan bacaan yang dipangkas-pangkas. Kalau di masjid, baca doa iftitahnya lengkap. Baca tasbih rukuknya lengkap. Tapi kalau di rumah, kalau bisa cuma 1 kali aja baca tasbihnya, itu pun masih dipotong. Jadi kan berarti tingkat istiqomah menurun dikarenakan ya mungkin kita lah, kita tidak mampu menghadapi tantangan, nggak mampu menghadapi sesuatu yang berat. Jadi kalau problem kita berat dan kita masih mampu menjalankan ketaatan, maka itu mudah-mudahan bagian daripada yang memperberat timbangan kita. Kalau orang dengan amalan yang berkualitas, yang bobotnya berat, maka Allah firmankan, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka orang itu berada di dalam, kata fi itu biasanya menunjukkan satu tempat. Jadi dalam kondisi, berada di dalam, artinya hidupnya dilingkupi. Dilingkupi itu dia tidak pernah keluar dari fi itu, tidak pernah keluar dari kondisi itu. Kondisi apa itu? Fi 'aisyatir radiyah. Dalam kehidupan yang, kalau kemarin kita bahas kata ridho, ridho itu kan puas, memuaskan. Jadi dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Orang kalau perbuatan atau aktivitasnya profesional, perbuatannya berbobot, motivasi berbuatnya juga tinggi, bukan karena urusan gaji, bukan karena urusan karir, bukan karena urusan perut, tetapi lebih tinggi dari itu. Ini urusannya urusan iman. Dia bekerja karena iman. Dia melakukan apapun juga karena iman. Maka nanti Allah akan menempatkan orang itu. Kalau nanti di surga, ini janji Allah. Tapi Allah sudah akan memberikan bonus-bonus kepada orang ini di kehidupan dunia. Walaupun ya bonus itu terserah Allah. Artinya banyaknya seberapa itu terserah Allah. Jadi di akhirat khususnya, orang itu nanti akan masuk pada kondisi yang kondisi itu membuat dia tidak pernah mengalami sesuatu yang tidak memuaskan. Semua yang dilihat, semua yang didengar, semua yang dialami, itu memuaskan semua.
dia ketemu orang, orang itu memuaskan. Dia duduk di kursi, kursinya memuaskan. Dia makan sesuatu, sesuatu yang dimakan memuaskan. Dia pakai pakaian, pakaiannya memuaskan. Dia tinggal di satu rumah, rumahnya memuaskan. Maka bagaimana? Ini kalau kita tarik ayat ini pasti nanti akan Allah berikan di akhirat. Tetapi bagaimana dengan motivasi kita untuk menjalani kehidupan yang memuaskan? Maka jangan menuntut kepuasan dari makhluk, jangan menuntut kepuasan dari ciptaan atau dunia. Suami yang pengen mendapatkan ketenangan keluarga, jangan menuntut kepuasan dari sikap istri. Orang tua yang pengen mendapatkan ketenangan dari anaknya, jangan menuntut kepuasan dari anaknya. Sahabat yang pengen bahagia dan pengen puas dengan sahabatnya, jangan menuntut kebahagiaan itu dari sahabatnya. Karena semua yang dituntut itu makhluk lemah. Tetapi yang bisa dilakukan adalah melakukan karena Allah. Karena apapun yang dilakukan karena Allah itu akan berbobot. Dan sesuatu yang dilakukan karena Allah dengan bobotnya itu, dengan kualitasnya itu, maka Allah lah yang akan menempatkan kita pada satu kondisi yang kita akan selalu merasa puas. Dari situlah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita tinggal di rumah kos-kosan, kita puas. Ya seneng aja. Kita tinggal di rumah kontrakan, ya seneng aja. Yang adanya makanan cuma mie instan, ya seneng aja. Nggak lagi makan instan, bayangkan sate gulai. Itu mie-nya jadi nggak enak. Lagi punya istri yang hitam, pendek, cerewet, membayangkan istri artis, tinggi, putih, penurut. Ya jadi nggak nikmat itu istrinya. Apa yang membuat kita tidak puas, itu karena kita tidak melakukan karena Allah. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa direkayasa. Itu karunia. Itu diberi oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kehidupan yang selalu memuaskan, yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan, yang menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, dan nanti akan memasukkan kita kepada surga yang penuh dengan kebaikan yang sebenarnya, penuh dengan kepuasan yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari, kita diberikan cahaya, diberikan nur di hati kita, yang cahaya itu membias melalui lisan kita, membias melalui akal pikiran kita, cahaya itu membias melalui hati, pikiran, amal perbuatan, dan apapun yang kita lakukan di dunia ini. Mudah-mudahan Al-Quran selalu memberikan syafaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahal azim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.